apa yang saya dapat di Pramuka bisa diterapkan di penyelenggara pemilu. Gerakan Pramuka itu relevan nggak sih masih zaman sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pandu Hendra ya? Ya. Ya, ini aktivis Pramuka di Kabupaten Pasuruan ya. Kabupaten Pasuruan. Kebetulan sebelumnya pernah jadi penyelenggara pemilu ya? Ya, di PPK Wonorejo. PPK Wonorejo untuk pilkada dan pemilu legislatif juga. Pilkada 2018 dan pemilu yang 2019 kemarin. 2019 kemarin, 2 periode. Iya. Nah ini kan hari ini nih ya, hari ini adalah hari Pramuka ya, Mas Hendra. Ini memang saya belakangan saya tracking ya, saya cari coba penyelenggara pemilu yang punya background atau aktivis Pramuka dan ketemulah nama Mas Hendra. Itu memang gimana kalau melihat dari sisi pemilunya? Kalau dulu memang banyak dari Pramuka Mas yang bergerak di pemilu. Di pemilu. Nah untuk saat ini hampir gimana ya? Apa karena memang dirasa mungkin terlalu sulit atau bagaimana, hanya banyak yang nggak daftar atau gimana? Jadi seperti itu. Kalau saya sih ya memang untuk mencari pengalaman saja untuk di kepemiluan. Ya untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di Pramuka kan begitu. Iya. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Pramuka ya. Ya. Ini yang ke berapa? 60. Ke 60 ya. Temanya apa nih untuk ulang tahun 60? Sekarang itu berbakti untuk mengabdi. Berbakti masa untuk pandemi. mengabdi. Jadi berbakti untuk mengabdi artinya berbakti kepada negara dan mengabdi untuk negara. Seperti itu. Berbakti dalam segi apa di masa pandemi mungkin bisa, ya itu menarik juga itu ya. Berbakti seperti apa? Terus mengabdi seperti apa kan begitu. Oke, sebelum masuk ke pandemi, sekarang gini ya. Saya dulu ikut Pramuka ya. Meskipun tidak terlalu sampai mendalam ya. Dan saya kira itu dulu wajib memang di sekolah dulu ya. Kalau Pramuka nih, Pramuka zaman sekarang ya, kekinian, itu masih gerakannya seperti apa sih? Kalau dulu sih penjelajahan, tali kemali, kemah, gitu kan ya. Lalu kalau sekarang apa itu? Kalau saat ini di era milenial Mas, di era digital saat ini lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan daring ya. Jadi misalnya daring ya, lebih kepada daring. Intinya program yang kemarin sudah direncanakan itu tidak boleh berhenti. Tinggal pelaksanaannya yang berbeda. Misalnya kalau dulu kita tali temali dengan berkumpul gini. Nah, sekarang ya dengan video dikirim seperti itu kegiatan aktivitasnya. Artinya kegiatan apapun itu supaya tidak lupa. Biasanya kalau anak-anak muda sekarang kan lupa. Tali temali dulu simpul pangkal tuh ingat. Nah sekarang karena pandemi beberapa tahun lupa. Jadi gimana simpul pangkal ini lupa. Nah dengan cara seperti itu mungkin lebih untuk mengingatkan kreativitas seperti itu. Bicara soal Pramuka kan nggak boleh bicara soal kreativitas juga kan. Jadi kalau Pramuka gak kreativitas, nah ini perlu dipertanyakan Pramukanya. Seperti itu. Ya, Pramuka memang harus tidak boleh berhenti ya. Terus ada juga terkait kegiatan-kegiatan misalnya puisi. Puisi ya? Puisi juga bisa. Terus kegiatan kemarin itu adik-adik saya ikut kegiatan lomba tingkat Jawa Timur itu ya online. Jadi ngirim video PPGD. Gitu, bagaimana terkait korban pandemi seperti itu, orang yang positif kecelakaan raya gitu. Nah, itu gimana penanganannya seperti itu? Itu penanganannya kan begini, karena banyak orang yang bingung juga, ada yang takut. Nah, kita yang sebagai Pramuka, asalkan kita sudah memakai alat pelindung diri atau APD, ya kan, yang kita amankan dulu korbannya begitu. Untuk tindak lanjut berikutnya kita menghubungi tim medis begitu. Kalau itu positif enggaknya dari mana coba? Nah, misalnya kecelakaan, misalnya ini ada sepeda motor kecelakaan, kita kalau sepeda motor nggak bisa. Misalnya kalau ambulan, bawa pasien, di sini ada yang kecelakaan, nah kan tahu itu adalah positif, kan
seperti itu penanganannya. Kalau misalnya orang-orang yang sepeda motoran kecelakaan dia positif atau enggak, ya tetap kita harus antisipasi menggunakan pelindung diri juga. Nggak bisa langsung duduk kayak dulu tanpa pandemi misalnya. Jadi harus safety juga, gitu Mas. Ada lagi terkait kegiatan di masa pandemi ini, kegiatan yang lebih ini ya, yaitu mungkin ya seperti apa ya, wawancara kayak podcast itu ada juga. Hari ini kita Jadi ini ada juga di kampus-kampus ini yang mengadakan kegiatan seperti ini. Fungsinya untuk apa? Untuk menstimulus kegiatan adik-adik penegak itu biar tidak apa ya, melulu seperti itu aja. Kirim video gitu aja, sekali-kali juga mungkin ada lomba podcast juga, ya kan? Ini kan keren juga. Artinya bisa memaksimalkan era saat ini terkait industri 4.0 seperti itu. Ya. Nah, yang saya tahu itu ya, gerakan pramuka itu adalah gerakan yang memang di lapangan kan gitu ya. Kemudian diubah mindsetnya menjadi daring gitu ya. Saya kadang masih nggak bisa mikir karena saya meskipun saya orang TI ya, orang teknik informatika, tapi karena tidak semua itu bisa didaringkan gitu. Kayak belajar renang gitu. Nggak mungkin kita belajar renang sambil Zoom, itu nggak bisa. Ya harus ke kolam renang. Iya, betul. Kan gitu. Sama dengan pramuka itu. Kalau pramuka ya namanya tali temali gimana gitu. Kayak misalnya tali temali ya, kemah itu kan ya. Kemah-kemahan di rumah. Masa kita kemah-kemahan di rumah, kita sambil Zoom ya lo, kita gitu. Masa gitu. Padahal saya enggak paham gitu. Coba gimana tuh? Ya, kemarin ada itu dari WhatsApp Malang kalau nggak salah. Jadi ya memang kemahnya di rumah. Jadi ada kemah di rumah gitu. Ya nggak kemah, kalau di rumah itu tidur di kamar. Jadi ada tendanya gitu. Ya. Jadi ada tendanya di depan rumah begitu. Jadi sambil wawancara, mengucapkan hari ulang tahun pramuka juga seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu Mas, memang agak sulit sih. Kenapa? Karena dari segi kurikulum ya. Dari segi kurikulum pramuka ini kan masih belum dirubah. Artinya masih pakai kurikulum yang lama. Yang masih kehidupan normal. Nah, kehidupan normal. Artinya kita masih meraba-raba. Jadi semuanya masih meraba-raba. Masih kegiatan apa yang sekiranya tidak mematikan kreativitas dari pramuka ini. Nah, makanya banyak cara, meskipun katakan tadi yang dikatakan Mas Hari, kalau renang bagaimana? Nah, apakah nanti di syuting atau renang di kamar mandi? Ya, seperti itu. Artinya ada kegiatan yang pada saat itu mungkin bisa dilakukan, sekarang tidak. Artinya kita juga harus mencari kegiatan pengganti yang lebih kreatif dan yang lebih visioner kan begitu. Agar apa yang dicita-citakan oleh pramuka sekiranya untuk mengabdi kepada masyarakat itu tidak tidak terlupakan begitu. Jangan-jangan ketika saya terjun ke masyarakat lupa ilmunya, bingung karena lama gak latihan pramuka. Ini kacau ini. Nah, ini saya masih nggak puas saja gitu loh, kok gimana ya pramuka memang seperti ini. Nah, agar kita mulai dulu sebelum era pandemi ini ya. Kalau Masnya juga dari pembina pramuka? Dari pembina pramuka. Di mana itu? Saya membinanya banyak, ada di SMK Negeri 1 Wonorejo, terus di SD Umum Aiman Lawang, Malang. Jadi ngajar di SD sama di SMK. Kalau sebelum pandemi itu materinya apa berarti? Apa sama seperti saya waktu sekolah dulu ya? Ya tadi itu saya bilang kayak tali temali, kemah, sandi morsel gitu kan. Jadi materi-materi di pramuka itu memang sama dari tahun ke tahun karena memang ada SKU-nya kan di situ. Jadi syarat kecakapan umum. Oh ya. Artinya kalau adik-adik, misalnya kalau di SD kan ada siaga, penggalang dan penegak begitu ya. Nah untuk mencapai itu kan harus ada SKU itu tadi. Kalau tentara mau naik jabatan ya harus ada ujiannya itu lah ya. Sama seperti pramuka seperti itu, ada SKU-nya juga. Dan materinya pun juga sama, cuman lebih kepada pengembangan. Perbedaan antara mungkin zamannya Mas Hari dengan zamannya saya. Kalau dulu pramuka mungkin penjelajahannya Nah, sekarang kan nggak ada GPS ya. Ya, jadi kita pakai GPS. Sekarang tetap ada penjelajahan itu. Dia boleh bawa HP enggak itu? Boleh ya? Boleh. Jadi dia kalau tersesat dia bisa pakai GPS. Pakai GPS ya, dibuka GPS-nya ya? Iya.
Dulu saya juga sempat latihan. Jadi kalau dulu memang kan ada tanda jejak. Nah, ya, sekarang sudah dikirimi apa namanya? Titik koordinat itu ya. Koordinat. Itu ditulis koordinatnya, kita nyari sendiri. Nah, kalau salah ya wes salah, nyasar gitu. Tapi kalau koordinatnya tepat ya itu tepat lah. Seperti jadi pakai peta pitanya lebih digital. Berarti apa ya? Gerakan pramuka juga mengadopsi teknologi informasi juga itu ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman juga untuk saat ini. Kalau itu masuk lah masih saya, kalau titik koordinat masuk. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kegiatan lain kayak kemah itu enggak, menurut saya masih tidak matuk juga itu. Kemah online itu enggak matuk kan gitu ya. Artinya kemah itu kan sebenarnya kalau difilosofikan untuk pengajarannya untuk apa sih kan gitu. Iya. Jadi kemah itu kan untuk mengajarkan kita kemandirian. Kemandirian ya kan. Nah, kira-kira kegiatan apa yang sekiranya bisa menggantikan perkemahan ini terkait kemandirian seperti itu. Itu kan kalau dulu ya mandiri memang ya. Jadi semuanya mandiri kan, tidak ketemu orang tuanya ya. Kemudian masak sendiri gitu kan. Bawa ini saya nasinya dulu. Regu nih ya, kamu yang bawa nasinya, kamu bawa berasnya, kamu bawa ada yang kirim. Saya bagian bawa garam. Garam kan cuma sedikit. Dan sebagai saya pakai mbak lombok ya. Bawa guling-gulingnya. Ya udah kulat gitu kan. Jadi ya gimana ya, memang saat ini kalau terkait kemah itu mungkin perlu ini kan juga ada kemah digital mungkin seperti apa. Oh iya, saya mungkin tahun kemarin tapi kan sudah pandemi ya. Saya pernah melintas tuh ya di daerah Bangil itu ya. Itu ada kemah ya. Kemah anak sekolah sih, anak-anak sanawiyah juga. Tapi kemudian saya perhatikan itu. Mungkin kemahnya beda dengan zaman saya dulu ya. Kalau zaman dulu kan memang kita masak sendiri ya. Iya. Kalau anak itu enggak, dia belanjanya ke Gojek. Iya, Gojek, COD itu ya. Kemudian dia belanjanya snack-snack itu enggak boleh sebut merek ya. Ke minimarket kan gitu ya. Jadi beli di situ, saya bilang deh. Saya tanya itu anak-anak SD. Kamu pramuka? Iya. Masak sendiri enggak? Enggak, Pak, beli di sini gitu. Oh ya. Jadi sebenarnya filosofinya akhirnya hilang kan? Hilang terkait kemandirian itu. Iya. Makanya banyak sih kadang nggak pembina-pembina itu yang tidak ya hanya sekedar kemah untuk hevan aja, untuk senang-senang aja, untuk kemah tapi orang tuanya ngirim makanan. Kalau dulu saya itu malah nggak boleh nggak boleh. Kalau sama saya itu nggak boleh, diblokir sama pembinanya, nggak boleh, orang tuanya nggak boleh kesini. Sudah sangat ditutup. Jadi kalau saat ini enggak, jadi lebih apa ya, kayak lebih bebas. Entah atau memang dari segi kultur, karena kalau dulu kan memang jaraknya jauh, mungkin kasihan dari kakak-kakak pembina kalau orang tuanya ngirim kan gitu. Kalau sekarang kan sudah ada pesan antar gitu, lebih cepat seperti itu. Jadi dari segi filosofi terkait kemandirian ya mungkin dari segi kemandirian ini aja mampu membeli sendiri begitu. Beli sendiri dia membeli sendiri. Akhirnya banyak kan sekarang anak-anak muda yang mungkin nggak bisa masak juga ya. Banyak nggak bisa masak. Kalau nasi aja nggak bisa. Nggak bisa. Mentok masak air itu gosong. Masak air gosong. Bangetan gitu. Ya. Kadang itu ya memang banyak yang saya dapat dari ilmu-ilmu di pramuka. Baik dari segi masak banyak. Akhirnya ketika saya nggak ada pun masak di kapanpun dengan pakai apapun, bahkan tanpa korek pun bisa. Seperti itu. Makanya berarti pakai batu gitu dah. Pakai batu. Kayak zaman purba dulu ya, besek gini ya. Ini kan juga melatih filosofi kesabaran ya. Benar. Untuk mendapatkan api yang terbesar itu harus sering gosok. Kayu. Taruh daun kering. Pernah dilombakan itu, Mas. Daun kering juga gitu kan. Jadi pernah dilombakan juga. Jadi bagaimana memasak tanpa korek begitu. Jadi yang nyala duluan ya yang menang. Seperti itu. Memang asik. Tapi untuk saat ini lebih kepada kegiatan-kegiatan digital lah, kegiatan pramuka saat ini. Ya. Mungkin ada perkembangan. Kalau dulu bicara digital mungkin kayaknya alergi. Aduh, saya nggak bisa, susah. Kalau saat ini kan memang harus dipaksa. Bisa nggak bisa ya harus bisa. Seperti itu. Gerakan pramuka itu relevan nggak sih masih zaman sekarang? Sangat relevan. Kegiatan pramuka itu selalu relevan di semua perkembangan zaman. Kenapa seperti itu? Karena kita kan dituntut untuk kreatif, ya kan?
dituntut untuk bagaimana cara kita mengabdi. Nah, cara kita mengabdi itu kan berbeda dengan zaman-zaman dulu mungkin ya. Jadi untuk saat ini dalam masa pandemi, kalau zaman dulu cara mengabdi kita bagaimana, kita langsung bertemu langsung misalnya, bersosialisasi kan gitu Mas. Nah untuk saat ini kan kita nggak bisa, kita dituntut untuk itu, seperti itu. Bagaimana? Ya tetap bagaimana kita untuk sosial, ya kita mungkin bisa merapat ke BPBD, seperti itu, membantu pemerintah terkait penanganan pandemi. Jadi lawan COVID juga. Lawan COVID juga, seperti itu. Jadi nggak pernah mati. Kalau yang untuk yang di sekolah itu sudah tidak ada ya ekstranya ya, karena sekolahnya juga daring. Iya, kalau sekolah ini ya, semua aktivitas ekstra dihentikan. Betul. Yang saat ini kayaknya apa ya, mengenaskan kalau di sekolah saat ini untuk pramuka. Jadi sampai kegiatan ekstrakurikuler nggak ada. Ya karena pendidikan biasa aja yang didaringkan. Ya IPA, IPS biasa sudah. Tapi kalau ekstra hampir nggak ada. Seperti itu. Ya semoga aja untuk pandemi ini kan segera berakhir. Ya, kita semua berharap itu segera berakhir karena supaya kehidupan kita normal kembali. Nah, benar. Karena memang tidak semuanya bisa online, bisa didaringkan. Karena ini bisa saja mengurangi kualitas pembinaan. Artinya kita libur beberapa tahun, setelah nanti kita masuk kita bingung karena lama gak pernah ngajar gitu ya. Iya kan? Terus ada lagi mungkin pembina lain yang sudah bekerja di tempat lain karena pandemi. Hanya nggak ngajar lagi, nggak bina lagi. Ini kan kesusahan lagi nyari pembina. Karena di pramuka itu kan ada sertifikasinya terkait pembina itu. Oh, ada sertifikasinya ya? Jadi kalau saya mau jadi pembina ya harus kursus dulu. Mau jadi pelatih kursus dulu. Seperti nggak bisa langsung ujuk-ujuk itu saya pakai seragam pramuka, tiba-tiba saya langsung bina. Sama seperti guru lah. Guru kalau S1 baru kan bisa nanti sertifikasi. Seperti itu. Kalau asal-asal ngajar misalnya, paling kan nggak sesuai dengan apa yang diajarkan, seperti itu. Tapi tidak semua orang yang pakai baju pramuka itu adalah punya jiwa pramuka gitu ya. Karena begini, saya pernah lihat ya. Misalnya nih upacara peringatan hari sebelum pandemi ya, upacara peringatan hari pramuka. Yang pakai baju itu sudah pramukaan gemuk gitu ya, gendut gitu ya. Saya mikir gini sampean, ini masa pramuka sih? Kalau gendut begitu, gimana dia melakukan penjelajahan? Ya, saya mikir gini, mungkin dia 5 langkah sudah ngos-ngosan. Itu gimana Mas itu? Iya, kalau memang sih di pramuka itu kan ada klasifikasinya. Jadi ada yang siaga, ada penggalang, dan ada yang pelatih juga. Kalau pelatih itu ya sudah nggak penjelajahan lagi. Jadi lebih kepada bagaimana merekrut pembina-pembina ini agar bisa melatih dengan baik, seperti itu. Kalau dulunya mungkin sebelum gendut ya mungkin lebih hebat daripada kita yang masih muda. Ya, mungkin itu ya. Ya. Berarti sudah apa? Senior mungkin lebih ya. Senior. Kalau gendut sekarang mungkin banyak memikirkan apa yang ada di rumah tangganya mungkin gitu. Kalau sering-sering naik gunung, ada juga loh yang kakak-kakak kopi Mas ya. Kakak yang sudah sepuh itu masih aktif naik gunung gitu kan, masih aktif, ada juga seperti itu. Jadi tergantung, kalau sudah berkeluarga tergantung keluarga sih, begitu. Itu ya. Oke, sekarang ini kan atau kemarin ya pemilu terakhir ya, 2 pemilu terakhir pilkada dan pemilu 2018 dan 2019 kan jadi penyelenggara di sebelah ya di PPK gitu ya. Apa kira-kira filosofi kepramukaan yang bisa diterapkan dalam dunia kepemiluan menurut Mas Hendra? Iya, kalau terkait kepemiluan antara pramuka itu sangat erat. Jadi saya dulu sebelum PPK itu kan memang belajar dari awal kan di pramuka. Jadi di pramuka itu terkait demokrasi kan ada pemilihan juga. Namanya itu ada Mustega dan Muspanitera. Musyawarah Mustega itu musyawarah penegak pandega. Nah, Muspanitera itu pemilihan di tingkatan cabang. Musyawarah penegak pandega putra dan putri. Jadi ya kayak pemilihan ketua cabang sama pemilihan sampai tingkatan nasional itu ada Mas. Jadi ada cabang, daerah dan nasional. Nah, itu kan hampir sama dilakukan seperti layaknya pemilu. Jadi sebelum pemilu kan kita harus mengatur dulu, ya kan?
ada namanya aturan-aturan yang harus kita tetapkan. Regulasinya disiapkan dulu, ada ART-nya, kan aturan semuanya, baru kita melaksanakan musyawarah. Hampir sama seperti DPR. Nah, DPR tentang itu. Nah, baru nanti di situ kan ada juga terkait voting juga ketika memang tidak menemukan kata mufakat. Nah, hampir sama. Cuman dari segi filosofinya itu lebih kepada bagaimana cara kita untuk memanifestasikan diri kita di dalam kepemiluan. Nah, di dalam Trisatya juga itu sudah jelas bahwasanya pramuka itu harus ikut membantu negara. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban apa yang harus kita laksanakan terhadap negara? Ya, ikut serta di dalam kepemiluan ini, ikut serta dalam mensukseskan kepemiluan ini, entah itu jadi penyelenggara atau jadi pengawasan atau mungkin jadi masyarakat itu pemantau pemilu juga, seperti itu. Jadi banyak juga dari teman-teman ini yang ilmu yang digunakan ya dari pramuka untuk terkait kepemiluan seperti itu. Nah, kalau terkait mustega misalnya, mustega itu kan pemilihan yang ada di dulu Mas Hari di SMA nih pramukanya. SMP sama SMA. SMP SMA kan ada ketua pramukanya kan. Ya, nah, itu kan harus dipilih. Nah, sama seperti pemilu yang saat ini. Bagaimana kita memilih presiden, memilih wakil rakyat. Nah, itu dilaksanakan juga di dalam kepramukaan. Jadi sejak dini memang kita sudah diajarkan terkait bagaimana regulasi atau cara pemilihan yang ada di negara ini. Seperti itu. Jadi ketika saya jadi penyelenggara pun sangat enjoy sekali, sangat menikmati karena apa yang saya dapat di pramuka bisa diterapkan di penyelenggara pemilu pada saat itu kan di PPK. Seperti itu. Ya. Berarti untuk nilai-nilai kepramukaan lah ya, nilai-nilai pramukaan apa yang bisa diterapkan atau relevan dengan sebagai penyelenggara pemilu itu? Banyak. Yang pertama itu terkait analisa. Analisa kan ada analisa terkait aturan-aturan itu. Kalau saya ini kira-kira masuknya kemana, kan seperti itu. Terus terkait kepemimpinan yang paling menonjol. Karena memang kepemimpinan sama karakter. Jadi memang pramuka itu kan dituntut untuk terkait pendidikan karakter. Jadi segi kepemimpinan bagaimana apalagi ketika saya di PPK harus mengomandoi beberapa PPS, ya kan? Ada yang PPS-nya misalnya bisa dibilang lemot misalnya, ada yang tinggi misalnya, kan macam-macam. Nah, bagaimana ketika saya di PPK menjadi seorang pemimpin harus bisa mengayomi semua yang PPS yang ada di desa, ya kan? Itu apa yang semuanya itu saya dapat di pramuka, seperti itu. Ada juga sistem lobbying. Pramuka kan diajari sistem lobbying juga. Nah, di kepemiluan juga seperti itu. Bagaimana ketika ada konflik, di pramuka juga diajarkan tentang problem solving, pemecahan masalah. Jadi ada problem solving, decision making, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Itu kalau kita matang di situ, ketika kita jadi penyelenggara, apapun masalahnya, enteng sudah. Jadi ini sudah tempaan di pramuka itu sudah cukup kuat menjadi fondasi menjadi penyelenggara gitu kan ya. Nah, ada lagi yang lebih kuat itu kalau mungkin pernah dengar bimbingan mental. Jadi kalau malam-malam jurit malam dibentak-bentak, jurit malam itu dibentak-bentak. Nah, bentak ditakut-takuti itu kan. Takut-takuti. Jadi ketika kita jadi penyelenggara pasti kan ada bisa orang-orang yang bentak-bentak kita. Itu kita biasa. Alah wis pernah gitu lah bentak tim kampanye gitu ya. Ini gimana ini Mas? Sudah biasa juga. Jadi bahkan dibentak-bentak. Kalau saya kan kita memang sering sinergi ya, antaranya Panwas dengan PPK yang kemarin itu. Jadi Panwas ketika gak didapur kan dulu marah-marah. Wah, alah santai Pak, santai gitu. Jadi kita lebih bisa meredam
Terus kita bisa juga mengenal tahu karakter sehingga kita mampu memposisikan diri kita seperti itu. Misalnya ketika orang marah, kita kalau ikutan marah misalnya, yo bentrok kan yang terjadi. Nah itu di pramuka itu diajarkan seperti itu, terkait pengenalan karakter seperti itu. Yang saya tahu selain itu ya nilai-nilai filosofinya itu adalah soal apa ya? Soal kedisiplinan biasanya ya, disiplin apa yang ada di Dasa Dharma itu. Disiplin, iya Dasa Dharma. Iya, masih apa kan Dasa Dharma? Masih hafal. Coba. Jadi Dasa Dharma itu kan yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3 itu patriot yang sopan dan kesatria. 4 patuh dan suka bermusyawarah. 5 rela menolong dan tabah. 6 rajin, terampil dan gembira. 7 hemat, cermat dan bersahaja. 8 disiplin, berani dan setia. 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10 suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, ketika 10 dharma ini dilakukan, insya Allah masuk surga orang-orang pramuka. Oh gitu. Benar masih hafal berarti ya? Iya. Jadi meskipun sudah lama nggak ngelatih, tetap hafal ya? Karena sudah melekat. Sudah merasuk jiwa raganya. Kegiatan tertinggi apa yang pernah diikuti Mas Pandu? Tingkat Jatim. Tingkat Jatim. Jamin? Iya. Kalau jambore pernah ikut? Kalau jambore cabang. Jambore cabang ya? Jambore cabang pernah ikut jadi peserta maupun jadi panitia. Oh, jambore nasional itu apa namanya? Jamnas ya? Jamnas. Cibubur itu ya? Cibubur. Kalau kemarin ada itu kalau tingkatan penggalang. Kalau tingkat penegak kan ada Raimuna. Kemarin di Papua. Itu kan terkendala biaya juga. Kejauhan ya? Kejauhan. Tuh. Ya, kalau kegiatan nasional, internasional ya paling enak ya jota-joti itu. Apa itu? Jadi meskipun di kala pandemi kita masih bisa melakukan jota-joti, jambore on the air, sama jambore on the internet. Kalau saat ini WhatsAppan dengan orang luar negeri. Jadi WhatsApp saat ini sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman pramuka pada saat itu. Jadi kita saat itu sudah WhatsAppan dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Cuman bedanya kalau ini kan ada aplikasi sendiri terkait Joti di Jambore on the air. Itu aplikasinya istilahnya apa? Kepanduan internasional. Internasional itu yang kalau kepanduan internasional itu kan Scott itu kan ya? WOSM. Ya, yang ini WOSM ini ada kan kepanduan nasionalnya. Ya. Jadi WOSM World Organization Scott Movement. Seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri itu kan ya Tunas Kelapa itu, bayangan Tunas Kelapa itu. Tuh. Tapi banyak sih, kalau dulu ada kepanduan perempuan, tapi sekarang sudah nggak ikut. Kepanduan itu tunggal ya mesti, warnanya tunggal ya? Tunggal. Kalau organisasi bisa adakan sendiri itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kalau kepanduan, kalau di sini kan WOSM. Nah, di Indonesia ini kan namanya pramuka, kalau di negara lain, ini kan sedunia. Kalau di negara lain kan beda-beda, ada Boy Scout of America misalnya, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia yang sudah mendapatkan undang-undang, jadi pramuka ini sudah ada undang-undangnya. Mungkin satu-satunya organisasi yang memiliki undang-undang. Kalau yang lain kan hanya memiliki ADART. Ya. Nah kita undang-undang langsung. Jadi undang-undang pramuka itu. Nomor berapa itu undang-undangnya? Nomor 20. Tahun? Nah ini tahunnya yang lupa saya. Kalau undang-undang pemilu ya tahun berapa ya? Undang-undang pemilu ayo. Undang-undang pemilu ini yang tahun 2000, yang apa PKPU yang hafal 2007. PKPU-nya hafal ya, undang-undang pemilunya enggak. Perlu belajar lagi berarti ini. Ini harus sinergi nih ya, undang-undang pramukaan sama undang-undang pemilu. Ada sinergi. Karena kalau kata teman-teman yang ahli hukum, kita itu kalau mau belajar terkait undang-undang harus ada momen. Misalnya saat ini momennya tentang pemilu, itu sudah. Oh sekarang momennya itu terkait data ya, kita pelajari aturan tentang data. Di PPK apa? Divisi apa Mas Jenderal? Saya di divisi data. Divisi data ya? Divisi data. Lanjutkan yang sebelumnya ya? Lanjutkan generalnya Mas Ari. Gitu. Dulu pernah ketemu waktu saya di sebelah itu ya, di KPU itu ya. Jadi operator dulu ya? Iya, jadi operator. Operator Sidalin. Nah, selain itu menurut saya pramuka itu kan orang yang apa ya, tahan banting lah ya, tahan banting, kuat gitu. Kalau mengerjakan
Jadi penyelenggara pemilu ini kan kalau sudah masuk tahapan, apalagi tahapan yang genting itu kan nggak ada jamnya. Nggak ada jam, nggak ada jamnya. Kemarin 3 hari nggak tidur. Ya. Bisa pagi ketemu pagi lagi. Iya, nggak tidur. Tidur lagi. Itu gimana Mas Hendra itu? Nah, ya ini yang saya rasakan kemarin di tahun kemarin banyak teman-teman yang mulai tumbang, banyak yang sakit, banyak bahkan di media sosial banyak yang KPPS yang meninggal juga ya kan karena sudah fisiknya nggak kuat. Ini KPPS masih 1 hari 2 hari, PPK-nya sudah 5 hari nggak tidur gitu kan. Artinya memang kalau saya sudah terbiasa memang terkait nggak tidur. Bahkan sampai sekarang kalau saya tidur mesti jam 3. Jam 3 dini hari ya? Jam 3 dini hari. Bangunnya? Jadi bangunnya itu jam 5:30. Bangun sudah. Setelah itu sholat, tidur lagi. Sebentar kerja sudah. Artinya memang gimana? Ya terbawa sampai sekarang berarti. Iya. Ya? Jadi kalau saya tidur itu di bawah jam 12, saya bangunnya pasti jam 3. Jadi nggak pernah lama, nggak bisa tidur sudah seperti itu. Nah, apalagi kalau dulu saat saya kemah misalnya kan harus jaga siaga kan gitu ya. Jaga tenda, khawatirnya ada apa-apa kan. Ketip sendirian gitu kan. Apalagi kalau kemarin pemilu bukan hanya tidur sendirian tapi memang ada kerjaan yang harus diselesaikan, hanya nggak bisa tidur memang. Lengkap sekitar 4 hari saya nggak tidur. Yang pemilu kemarin? Yang pemilu kemarin. Yang mulai hari H sampai rekapnya itu ya? Kalau yang rekap itu dihitung kan seminggu, itu saya tidur cuma ya 1 hari. Kalau itu jadi tidur setengah jam, bangun lagi nggak bisa lagi gitu. Istirahat sejenak seperti itu, nggak bisa tidur nyenyak pokoknya. Iya memang. Iya itu bagian dari proses lah. Itu ya, dinikmati. Dari tempaan. Kalau orang sudah suka ya dinikmati aja. Iya benar. Jadi tidak ada rasa penyesalan, tidak ada. Bicara soal penyelenggara pemilu itu menjadi hobi. Menjadi hobi buat saya seperti itu. Makanya sampai saat ini ketika kadang saya sering bicara sama teman-teman, ayo tahun depan kalau memang ada, ayo kita coba siapa untuk menjadi penyelenggara atau menjadi pengawas seperti itu. Untuk apa ya? Untuk pengalaman seperti itu. Karena menjadi pencetak sejarah itu sangat penting. Iya. Seperti itu. Itu aja sih yang saya lakukan pada saat itu di BPK. Dan memang pesaingnya sangat luar biasa. Saya satu-satunya PPK itu yang masih belum kuliah saat itu, Mas. Belum kuliah. Jadi waktu kemarin umur berapa berarti ya 2018? Saya lulusan kan 2007 sekolah. Jadi memang nggak kuliah beberapa tahun. Terus tiba-tiba karena ada minat untuk di penyelenggara, terpantik dari operator itu akhirnya kok asik gitu kan. Hanya mencoba untuk mendaftar seperti itu. Jadi satu saya, yang lainnya cuma S1 semua. Jadi hanya saya yang SMA. Nah, terbawa oleh hal itu hanya saya sekarang kok asik juga, bukan hanya pemilu tapi kuliah juga asik ya seperti itu. Hanya baru kuliah sekarang semester 7. Jadi yang lain sudah S2, saya masih S1. Mau katanya sudah lulus, kamu baru masuk gitu. Baru masuk. Enggak apa-apa. Iya. Berarti dulu aku jadi operator tuh masih lulusan apa? SMA atau SMK? SMA. Karena saya enggak mau kuliah. Tapi ya sudah apa? Ahli otak-atik itu ya. Iya. Data di komputer itu ya. Bahkan saya sekolah pun bukan jurusan komputer. Apa itu? Jurusan mesin. Oh, SMK mesin. Saya bisa komputer dari mana? Dari Pramuka. Oh, bisanya dari Pramuka malah. Gimana itu seperti itu? Ya melalui Jota-Joti itu. Jambore on the internet itu. Bisa nggak bisa untuk harus bisa melakukan itu, akhirnya penasaran belajar terus gitu. Nah, di satu sisi kalau jadi BPH, saya kan jadi sekretaris, kan harus bisa ngetik juga. BPH itu apa? Badan Pengurus Harian. Oh iya. Jadi kan harus bisa ngetik, buat surat kan seperti itu. Hanya asik administrasi lah ya. Terkait administrasi. Hanya banyak belajar dari situ. Bahkan saat ini saya sekolah sertifikat mesin, betulin mesin nggak bisa malah nggak bisa ya? Malah nggak bisa. Malah lebih juga kepada kalau benerin data bisa itu ya. Benerin data. Jadi orang kadang tidak selalu
linear dengan sekolahnya dulu tuh ya. Keharian sekarang nggak terlalu linear dengan dulu. Saya pernah dengar kata siapa itu teman saya bahwasanya ketika saya ambil jurusan ini terus saya kuliah bekerjanya di bidang itu bukan hal biasa. Nah, hal yang luar biasa ketika saya jurusan mesin tapi saya bisa komputer, bisa laptop seperti itu. Itu kan yang luar biasa. Loh, ini kok bisa bukan jurusannya tapi dia menguasai di bidang itu. Bahkan teman-teman mengira saya jurusan TI. Biasanya kan kalau SMK, misalnya SMK ya mungkin SMK TKJ, MM yang gitu ya. Iya. Atau GKV itu ya. Nah, itu yang saat ini yang saya sedang motivasi untuk teman-teman. Bahwasanya skill itu bukan hanya didapat di bangku sekolah gitu, termasuk di bangku pramuka juga gitu ya, bisa lewat di ekstrakurikuler seperti itu di pramuka atau di organisasi lain seperti itu. Nah, ada juga terkait terkait data di samping saya ikut pramuka karena mungkin ada jaringan juga dengan bicara soal pramuka kan bicara soal jaringan juga. Akhirnya saya diikutkan pelatihan di Rejoso itu. BLK. Di BLK. BLK Joso. Nah, karena ada jaringan kakak-kakak pembina itu akhirnya diikutkan seperti itu. Jadi banyaklah manfaatnya ketika kita ikut pramuka. Bukan hanya skill, melainkan jaringan juga banyak tersebar di Indonesia. Iya. Praja Muda Karana itu artinya apa sih sebenarnya? Rakyat muda yang suka berkarya. Rakyat muda yang suka berkarya. Praja Muda Karana. Artinya kalau saat ini kira-kira karya apa yang nantinya bisa diberikan kepada bangsa dan negara seperti itu. Nah, untuk melalui itu ya harus melalui proses. Nggak bisa kan langsung ujuk-ujuk saya ngasihkan ini. Gitu. Iya. Bahkan saya malah kepingin dulu itu saya punya cita-cita mau bikin buku, Bu. Jadi karena saya suka otak-atik terkait informatika itu tadi, saya ingin merangkum beberapa materi itu dari buku-buku pramuka kan banyak. Nah, ini merangkum menjadi simpel yang sekiranya untuk adik-adik saya itu enak dibaca seperti itu. Oh, kayak busaku ya, busaku gitu. Yang lebih simpel ya. Seperti itu. Jadi saat ini apa yang saya berikan ya terkait kaderisasi itu aja. Jadi saya mampu menciptakan adik-adik yang luar biasa bisa menjadi pembina. Bahkan adik-adik saya saat ini ada juga yang di PKH, ada yang di pendamping desa seperti itu. Jadi saya malah kalah daripada adik-adik itu, saya bangga seperti itu. Oh iya. Jadi kalau saya kalah dengan adik-adik saya, wah saya bangga. Kalau saya masih adik-adik saya di bawah berarti artinya apa yang saya berikan belum seberapa kan seperti itu. Iya, itu memang ada sih, ada gium ya. Iya. Jadi kalau kita dapat menciptakan kader yang lebih sukses dari kita, itu berarti kita sukses seorang senior. Gitu ya. Dapat melampaui dirinya. Guru juga gitu, guru saya ingat dulu waktu itu. Jadi saya ini bangga kalau kalian ini murid-murid saya nanti tidak menjadi guru. Ya, tapi menjadi menteri pendidikan atau menjadi apa? Jadi di atasnya guru. Nah, itu lebih bangga. Jadi gurunya masih ngontel ya, kita masih sampai lulus. Sekarang muridnya sudah bawa mobil. Gitu. Jadi bicara soal pramuka, antara pramuka dengan kepemiluan itu sangat erat sekali. Bahkan pendidikan karakter yang didapat di pramuka itu untuk ketika di penyelenggara itu tempaannya tuh sudah nggak diragukan lagi. Bukan lagi lah. Jadi kalau kader pramuka menjadi seorang penyelenggara itu sudah jangan diragukan lagi ya, itu ya. Nggak bisa diragukan lagi. Dari segi keadministrasian kita juga sudah diajarkan. Dari segi tempaan kita nggak tidur beberapa hari udah tahan itu ya. Udah biasa. Dari marah-marah orang-orang udah biasa. Dimarahi siapa, dimarahi ini mentor tidak. Mentor kebal sudah itu ya. Kebal. Tuh. Oke, mungkin saya kira itu Mas Hendra. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada yang disampaikan kaitan dengan ulang tahun pramuka yang ke-60 ya tahun ini ya, 60 14 Agustus tahun 2021.
Silakan. Jadi saya ucap, jadi dari peringatan ke-60 tahun ini saya ingin mengucapkan selamat HUT Pramuka yang ke-60. Semoga Pramuka tambah jaya dan tambah maju ke depannya. Tidak ada halangan dan rintangan yang bisa dipatahkan kecuali dengan niat yang tulus dan suci. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Hari. Terima kasih Mas Hendra. Salam Pramuka ya. Salam. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa.